Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen allerseits. Ya, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin Haikal selaku ketua kelas. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh teman kita, Aurel. Ya, Aurel, saya silakan untuk maju ke kelas. Baik, teman-teman kita lanjut. Indonesia Raya, Ratu Jiwa Raja. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada berapa orang, Najla? Ada 3, siapa saja? Noval, Gloria, dan Agrippa. Kenapa mereka tidak hadir? Oke, karena kebanjiran. Oke ya, semoga yang sedang kebanjiran segera lekas kembali pulih ya, cepat membaik keadaannya ya. Oke, apa kabar semuanya? Brigades? Oke, alhamdulillah ya, dan good. Apakah siap hari ini untuk belajar? Siap. Semangat? Walaupun dalam situasi seperti ini, dalam kondisi banjir, kita harus tetap semangat untuk belajar ya. Oke, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, saya ingin flashback kembali materi minggu lalu. Materi kita minggu lalu tentang apa? Ya, preposisionan mid dan datif. Siapa yang bisa menjelaskan kembali apa saja sih preposisi mid dan datif itu? Oke, silakan Mas Jaya. Iya, preposisi mid dan datif ada 8 ya.
Aus, by, mit, nach, seit, von, zu, dan gegenüber. Kalau perubahan artikelnya masih ingat? Masih. Kalau der dan das jadi apa? Der. Kalau di tunggal? Der. Kalau dia di plural? Ya. Den plus huruf N. Kalau kata ganti orangnya masih ingat? Kalau in? Iya. Kalau du? R dan S? Si dia perempuan? Kalau iya? Kalau biar? Oke, si dan si? Oke, bagus. Semuanya oke ya? Masih ingat pembelajaran kita di minggu lalu? Oke, sebelum kita belajar biar makin semangat, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, semuanya silakan berdiri terlebih dahulu. Kita sama-sama ikuti ya. Oke, semuanya lihat di layar. Sudah semakin semangat? Sudah. Oke, materi kita pada hari ini adalah Freizeitbeschäftigung. Nah, apa itu Freizeitbeschäftigung? Freizeitbeschäftigung adalah kegiatan di akhir pekan atau kegiatan di waktu luang. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini, pada pertemuan pada hari ini ialah yang pertama, kalian harus mampu mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan Freizeitbeschäftigung ya. Kemudian kalian nanti akan harus bisa menggunakan ketiga konjungsi deshalb dan lalu ada trotzdem. Kemudian yang ketiga ada memproduksi dialog lisan tentang kegiatan akhir pekan. Contohnya kayak apa itu, misalkan apa yang kamu lakukan di waktu senggang, ya kan? Nah, yang terakhir nanti kalian akan membuat teks pendek, sekitar 5 atau 7 kalimat saja, lebih pun boleh. Ya, yang sederhana tentang kegiatan waktu luang dengan menggunakan kosakata dan konjungsi yang tepat. Oke, sebelum saya jelaskan materinya, saya punya beberapa pertanyaan. Oke, pertanyaan yang pertama, apa yang kalian pikirkan? Was denken Sie, wenn Sie das Wort Freizeitbeschäftigung lesen oder hören? Apa yang kalian pikirkan? Apa yang terbayang di kepala kalian ketika mendengar kata waktu luang? Apa? Apa, Dik? Iya, menonton, berenang, apa lagi Mas Jaya? Apa? Iya, rebahan, apa lagi? Ya. Apa Gezia? Mendengarkan musik. Aikal? Apa? Belajar. Belajar cuma di waktu senggang berarti. Ya, kalau belajar tidak ya. Tidak boleh ya, belajar itu kewajiban ya. Jadi kapan saja harus belajar. Kemudian pertanyaan yang kedua, was machen Sie in der Freizeit? Apa yang biasanya kalian lakukan di waktu senggang? Saya mau jawabannya nggak boleh sama, harus berbeda-beda. Oke, kita mulai dari Fiona. Ayo Fiona. Membaca, berenang, apa? Berkebun, memasak, berjalan-jalan, ya bermain bersama teman, ya pergi ke museum, berolahraga, membaca novel, pergi bersama teman, oke lah dari sini ya.
Bermalas-malasan. Di sini bermalas-malasan berarti rebahan-rebahan ya sambil main handphone ya. Oke, Kaira. Bermain komputer, memancing, bermain bola, chattingan, baca komik. Oke, semua yang kalian sebutkan tadi adalah termasuk kegiatan yang bisa dilakukan di waktu luang. Nah, pertanyaan yang terakhir. Nah, ketika kita nanti mau membuat sebuah teks, teks pendek, untuk itu kan terdiri dari beberapa kalimat kan? Untuk menghubungkan beberapa kalimat tadi, kita butuh yang namanya apa? Iya, konjungsi atau kata penghubung. Bagus. Apa sih fungsi kata penghubung? Ya, menghubungkan kata atau kalimat? Ya, menghubungkan beberapa kalimat menjadi satu kalimat biar kalimatnya lebih rapi. Oke, kalau begitu silakan perhatikan materi di atas. Oke, di sini es if yang A Bilder ada 8 gambar. Escape di Freizeit Beschäftigung. Ini temanya adalah Freizeit Beschäftigung. Tadi saya bilang apa Freizeit Beschäftigung? Ya, kegiatan yang dilakukan di waktu luang. Oke. Sigma. Coba dilihat. Nomor 1 itu ada 3 perempuan sedang membawa tas. Kira-kira mereka ngapain? Berjalan? Iya, berjalan-jalan itu bisa nanti kalian buat bahasa Jermannya adalah spazieren gehen. Oke, nomor 1 saya buat ya. Oke, gambar nomor 2, ngapain itu? Baca buku. Oke, ada buku lesen. Oke, yang ketiga. Makan. Oh ya, dia pergi ke restoran. Kita bisa pakai in restoran, bukan restoran bacanya ya. Restoran yang dari bahasa Prancis. Oke, in restoran. Oke, ya. Oke, yang keempat. Iya, berenang. Ayo, kita berenang udah sering kita pakai ketika kita belajar hobi. Apa benar bahasa Jerman berenang? Bagus. Ya, bagus. Swimmen. Oke, gambar yang kelima. Iya, pergi ke museum. Kayak ada apa ya? Galeri-galeri di situ ya. Oke, berarti di sini kita pakai museum besutan. Kita pakai museumnya bentuknya plural ya. Oke. Yang keenam, gambar ngapain itu? Iya, olahraga. Sport. Iya, sport rider. Oke, yang ke-7 depan komputer kan? Iya, ada komputer spielen. Dan yang terakhir, iya nonton TV. Ada apakah kegiatan inilah beberapa contoh kegiatan yang biasa dilakukan oleh remaja Jerman? Apakah kegiatan ini juga sama kalian lakukan? Iya, sama. Berarti tidak ada bedanya kegiatan waktu luang yang dilakukan remaja Indo dan remaja Jerman. Kalau mau bermalas-malasan, dia rebahan, bukan yang seperti itu ya. Dia rebahan sambil main handphone saja santai. Oke ya. Oke. Berikutnya tadi kan saya bilang untuk membuat sebuah teks supaya kita bisa menggabungkan beberapa kalimat, kita butuh yang namanya apa tadi saya bilang? Iya, konjungsi. Dalam bahasa Jerman itu namanya konektoren. Oke, namanya konektoren. Coba siapa yang bisa menyebutkan beberapa konjungsi dalam bahasa Indonesia? Oke, silakan adik. Oleh karena itu, kemudian selanjutnya ada lagi? Meskipun, tetapi ya, walaupun, ya itu beberapa contoh yang bisa kita pakai untuk membuat sebuah kalimat, ya, beberapa kalimat. Tapi di sini kita batasi aja. Kita di sini belajar cuma 3 aja. Nah, apa 3 itu? Nah, lihat di sini 3 itu ada. Oke, silakan kita baca bersama-sama. Oke, untuk deshalb di situ artinya oleh karena itu. Jadi penggunaan deshalb ini dia memakai sebab dan akibat. Ada sebab, maka adalah akibatnya. Oke, contohnya misalkan dalam bahasa Indonesia seperti ini. Saya sedang sakit, oleh karena itu saya tidak pergi ke sekolah.
Apa sebab kamu nggak ke sekolah? Sakit. Apa akibatnya kalau kamu kalau kamu sakit? Sekolah. Iya, tidak bisa pergi ke sekolah. Bahasa Jermannya nanti kita bahas. Karena ada struktur yang harus kita pelajari di kalimat tersebut. Oke, yang kedua ada dan, artinya kemudian. Kalau yang namanya kemudian berarti harus secara berurutan, berentetan lah nanti kalimatnya. Contohnya misalkan apa? Saya bangun setiap pagi jam 5.30. Kemudian saya mandi. Jadi kalimat satu dan kalimat kedua harus secara berurutan. Ya harus berhubungan. Iya, harus secara berhubungan. Oke, yang ketiga artinya trotzdem. Yang ketiga trotzdem. Meskipun demikian. Kalau ini dia yang gimana tuh? Ada yang tahu? Ya, oke, saya kasih contoh misalkan seperti ini. Hari ini sedang hujan. Meskipun demikian, saya tetap pergi ke sekolah. Berarti dia bertentangan. Iya, jadi hari ini konektor yang mau kita bahas itu ada 3. Ada deshalb dan lalu ada trotzdem. Oke, kali ini kita bahas di struktur kalimat. Oke, jadi tolong diperhatikan ya struktur kalimatnya karena dia agak sedikit kita balik-balikan. Nah, coba kita lihat di proyek tadi layar. Untuk struktur kalimat, kita di sini butuh 2 kalimat. Kita mau kita gabungkan jadi 1 kan? Oke. Di posisi pertama itu ada subjek, predikat, keterangan dulu boleh atau objek dulu boleh, terserah. Hampir sama seperti bahasa Indonesia. S, P, O, K. Kemudian kita gabungkan dia dengan konektoran. Apa saja konektorannya tadi? Deshalb dan trotzdem. Di sini ada yang berubah, posisinya ada yang berubah. Dia nggak sama kayak bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia kan SPOK, kata mengubah SPOK. Nah, kalau kita pakai di sini konektoran yang 3 ini, nah posisi yang berubah adalah predikat. Predikatnya harus mendahului si subjek. Tapi ini terjadi pada kalimat yang kedua, bukan kalimat pertama. Kalimat pertama seperti biasa, SPOK. Oke, berikut itu ada contohnya. Contoh yang pertama. Coba bacalah dulu Alvin, contoh yang pertama Alvin. Die internationale Mitbürger. Deshalb gehe ich auch in die Bibliothek. Iya, ich interessiere mich für Bücher, deshalb gehe ich auch in die Bibliothek. Di situ ada blok yang berwarna hijau dan blok berwarna ungu. Blok berwarna hijau penanda bahwasanya itu adalah konektorannya. Nah, sementara yang berwarna ungu, iya, dari mana contoh itu predikat? Dari struktur. Nah, lihat, setelah konektoran maka muncul si predikat lalu diikuti oleh si subjek. Jadi kalau dikenakan ketiga konektoran ini, dahulukanlah si predikat lalu si subjek. Oke, coba lihat, kita artikan dulu. Ada yang tahu artinya? Ayo, silakan aja ya. Iya, saya tertarik dengan buku, oleh karena itu saya sering pergi ke perpustakaan. Bibliotek itu artinya perpustakaan. Oke, kalimat yang kedua, coba dibaca dulu. Ania. Ayo Ania. Iya. Du stehst am Morgen früh auf dan gehst du schwimmen. Coba mana konektorannya? Dan. Terus predikatnya di mana? Posisi. Iya, posisi predikatnya mendahului si subjek. Oke. Kamu bangun pada pagi hari itu pagi-pagi sekali. Kemudian kamu pergi apa tadi schwimmen? Iya, berenang. Oke, yang terakhir silakan dibaca dulu. Iya, Angel. Iya, das Buch ist langweilig, trotzdem lese ich weiter. Berarti yang di blok berwarna hijau itu adalah konektoran, yang di blok berwarna ungu adalah predikat. Oke, buku itu membosankan, oleh karena itu buku itu membosankan. Meskipun demikian, saya tetap membacanya. Bertentangan dia kan? Iya. Jadi itulah fungsi dari si trotzdem. Nah, untuk sebelum kita lanjut materinya, apakah ada pertanyaan
Iya, silakan Kezia. Saya bertanya, apakah hal yang berkaitan ini yang meletakkan predikatnya mendahului subjek? Iya, pertanyaan Kezia adalah apakah ketiga konektoran ini yang nantinya predikatnya akan mendahului si subjek? Oke, sebenarnya enggak ya nak ya. Masih ada konektoran lainnya yang nanti subjeknya, yang nanti predikatnya akan mendahului si subjek. Jadi ada, bukan hanya das auf, bukan hanya dan, bukan hanya trotzdem, ya. Ada lagi? Iya, oke, silakan adik. Jadi kalau yang lain itu bisa dibuat kalimat Iya bisa. Nah, contohnya itu ada apa? Contohnya itu ada pada kata so atau also. Nah ini kalau kita hampir sama kayak bahasa Inggris. So artinya dalam bahasa Inggris. Selain begitu, jadi ya also juga jadi. Ketika kita menggunakan kata ini, maka fungsi konektornya akan sama kayak das auf, sama kayak dan, sama kayak trotzdem. Ya, siapa yang bisa membuat contoh kalian pakai bahasa Indonesia dulu, yang bisa membuat pakai kata jadi. Ya, saya pergi ke pasar. Jadi saya beli ikan, begitu. Ya. Ya boleh ya. Boleh, oke. Saya pergi ke pasar. Kita buat dulu satu kalimatnya. Saya pergi ke pasar. Jadi harusnya dia kayak kemudian ya. Iya, sebenarnya sama. So dan itu dia nanti akan jadi sinonim. Penggunaannya dia akan sama ya. Saya pergi ke pasar. Saya membeli ikan. Oke. Ketika dua kalimat ini kalian gabungkan dengan konektor so atau also, maka saya membeli ikan posisinya akan berubah. Iya, apa yang berubah? membeli. Iya, jadi kalau dalam bahasa jadi seperti ini dia. Saya pergi ke pasar, jadi membeli saya ikan. Ya, jadi seperti itu. Ya, dia dibalikkan. Ada yang tahu bahasa Jermannya? Pergi apa pergi? Iya. Ya, jadi kalau saya pergi, Iya. ke pasar, dem atau den? Bergerak apa saja atau tidak? Akusatif. Kalau dia jadi apa? Bagus. Denmark. Oke. Also atau so membeli dulu dahulukan, baru kata saya membeli apa? Oke, kau kondisi kita buat. Ikan apa? Ikan itu adalah fish. Oke. Bisa dimengerti adik? Ada lagi yang bertanyakan? Oke, silakan Mega. Pada contoh kalimat 1 dan 2, nomor belakang pada kalimatnya, pada kalimat predikatnya berbeda. Oke, Mega nanya pada contoh kalimat 1 dan kalimat kedua, pada huruf akhir kata kerjanya itu beda. Yang pertama itu pakai huruf E, yang kedua pakai huruf ST. Itu sudah kita bahas ya. Oke, jadi itu ada yang namanya konjugasi. Jadi perubahan kata kerja tergantung dari si subjek. Kalau subjeknya I, maka dia harus pakai akhiran huruf E. Kalau dia subjeknya U, maka akhirannya harus pakai ST. Oke? Bisa Mega? Paham? Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Tidak ada. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, supaya semakin paham lagi, saya kasih beberapa soal. Oke, silakan coba lihat di papan tulis. Oke, kita lihat di sini. Tuliskan arti dari kosakata berikut ini dan berikan contoh kegiatan yang biasa kalian lakukan. Terlalu kecil tulisannya? Terlalu kecil. Oke, kita gedekan sedikit ya. Oke. Kata yang pertama di situ apa tulisannya? Oke, schwimmen. Maka nanti di situ harus tahu bedeutung-nya. Bedeutung itu apa? Artinya. Kemudian nanti buatlah contohnya. Contohnya apa? Contoh kalimatnya maksudnya di situ ya.
Oke, Schwimmen, kemudian ada Musikhoren, kemudian ada Lesen, Fußballspielen, Wandern, Kochen, Film schauen, lalu ada Tanzen. Schwimmen tadi apa artinya? Ya, apa itu? Cuman artinya berenang. Ya, Schwimmen artinya berenang. Kalau Musikhoren, mendengarkan musik. Kalau Lesen, baca. Fußballspielen, main sepak bola. Wandern, ya wandern itu dia kayak berjelajah. Jadi kayak mendaki gunung sebenarnya juga boleh ya, pakai wandern. Kemudian ada Kochen, masak. Film schauen, menonton film. Iya, Tanzen, menari. Sekarang tadi saya tengok Haikal sudah angkat tangan. Coba Haikal, kamu kerjakan dulu nomor 1. Di situ ada kata Schwimmen. Kamu sebutkan dulu hitungnya. Coba kamu buat contoh dalam sebuah kalimat. Arti Cuman itu berenang. Contohnya itu seperti ich schwimme. Iya, Schwimmen itu artinya berenang. Contoh kalimatnya ich schwimme. Iya, jadi saya berenang. Loh, kok singkat kali ya contohnya? Kok cuma 2 kata? Iya. Kalimat itu dikatakan sebuah kalimat sempurna apabila dia terdiri dari subjek dan predikat saja, sudah cukup. Jadi subjeknya ada nggak dikatakan Haikal? Nah, predikatnya ada? Ada, maka sudah bisa ya dikategorikan ke dalam sebuah kalimat. Oke, contoh yang kedua ada Musikhoren. Ya, silakan Dan Ha. Dari Musikhoren itu artinya mendengarkan musik. Contohnya adalah Itoro musik. Iya, bagus. Iya, tepang dulu. Iya, Musikhoren itu apa ya? Musik kan mirip seperti bahasa Indonesia ya. Ya, horen itu artinya mendengarkan musik. Renan buat kalimat ich höre Musik. Saya mendengarkan musik. Dia nggak buat seperti ini, musik horror. Tidak ya, ingat ya, tetap ya. Letakkan kata kerja tetap di posisi nomor 2. Maka jangan musik duluan yang ditulis. Horror yang duluan. Yang bagus, berarti horror musik. Nah, tadi kan sudah menggunakan in terus nih. Ya kan, sudah pakai in terus. Nah, coba buatlah dulu dengan subjek yang lain. Subjek lain kan ada apa? Ada do, ya kan? Ada R, ada S, ada Z, ya kan? Untuk lesen. Coba siapa yang bisa buat contoh kalimat dengan menggunakan kata lesen? Bisa dia artinya? Baca. Ayo, ayo. Silakan. Ya, silakan Angel. Do, is, novela. Oke. Coba lihat. Nah, coba dengarkan. Angel tadi bilang do, list, novela. Sementara di situ dia lesson. Iya, kenapa Kezia? Iya, konjugasinya harus berubah karena lesson termasuk kata kata yang tidak beraturan, maka terjadi perubahan huruf vokal. Ya, E jadi I. Bagus. Tulis novel. Kamu membaca novel. Berikutnya ada Fußballspielen. Ayo. Ayo, ayo. Ayo Alvin, silakan Alvin. Apa arti Fußballspielen? Iya, bermain sepak bola. Spiel Fußball. Sama kayak tadi ya, sama kayak Musikhoren tadi ya. Jangan Fußball yang duluan yang diunin, tapi si spielennya yang di duluan kita kerjakan. Oke, berikutnya bagus. Ya, artinya udah ada wandern. Wandern tadi? Iya, menjelajah. Ada tahu ada yang bisa buat kalimat pakai wandern? Kenapa Kezia? Pangihutan? Pangihutan? Wander atau wander? Iya, pangihutan, wander. Pangihutan berarti sedang berjalan-jalan di hutan dan berkelana dia ya. Oke, berikutnya ada kochen. Coba saya mau yang pakai kochen ini ada subjek, ada predikat, lalu ada objeknya. Kochen itu memasak. Berarti objeknya apa yang dimasak? Harus tahu ya. Oke, siapa yang bisa buat? Ya. Ikohar. Iya, adik, ulangi adik. Iya, ikohar fish. Saya memasak ikan atau menggoreng ikan. Oke, bagus. Kemudian terakhir, maaf ya, ada dua lagi ya. Ada film schauen. Apa arti film schauen tadi? Menonton film. Kalau coba Hairi Shifa. Coba buat kalimat ini. Saya menonton film. I
Shawen. Iya, konjugasikan shawennya. Iya, coba ulang. Iya, I shower film. Saya menonton TV. Lalu ada yang terakhir ada tansen. Tansen itu apa? Menari. Jadi buat aja intanse, ditans atau intanse Balinese misalnya saya menari tarian Bali atau intanse Batak. Saya menari tarian Batak. Oke, sampai di sini untuk hubung 1 jelas? Oke, untuk hubung 1 oke, sudah jelas. Tadi kan di video pembelajaran kan saya sudah sebutkan bahwasanya kita akan membuat teks. Sebelum membuat teks kita membuat dialog singkat tentang waktu luang. Kira-kira kalau untuk waktu luang ini menanyakan waktu luang, pertanyaan apa yang bisa kita tanyakan? Apa yang kamu lakukan di waktu luang? Oke. Bismillah saya baca. Apa yang kamu lakukan di waktu luang? Oke. Apa? Ayo kata tanya apa? Bahasa Jermannya apa? Mas. Oke. Mas. Iya, ini pakai ST ya? Ya, du in der atau di? Iya, der ya. In der right. Oke. Apa yang kamu lakukan di waktu luang? Kalau kegiatan yang dilakukan di waktu luang berarti kegiatan yang kita sukai pastinya kan? Ya di sini kita boleh pakai kata suka. Ya, kita di sini boleh pakai kata suka. Suka itu adalah ger. Oke. Nah, selain itu, ini masih sering kita lakukan kan? Iya, kita di sini boleh pakai kata off. Nah, sering. Oke. Nah, kalau di waktu luang itu kapan ngelakuinnya? Lagi nggak ada kerjaan. Lagi nggak ada kerjaan itu di waktu weekend, di waktu akhir pekan. Akhir pekan itu apa? Iya. Wochenende. Ini am Wochenende. Nah, jadi sudah nambah beberapa kosakata terkait waktu luang kan? Tadi sudah ada, sebelumnya ada berapa di gambar tadi? Ada 8. Kemudian muncul lagi beberapa kosakata yang baru, ya kan? Oh ya, oke. Kemudian muncul lagi di sini kosakata yang baru. Kita bisa padukan pakai kata gen. Kita bisa padukan pakai kata of. Kita bisa padukan pakai kata am, Wochenende. Oke, kita eksekusi. Was machst du in der Freizeit? Coba kita berdialog dulu, soal berdialog. Aurel, kamu tanya saya. Anggap kita sebaya ya, nggak usah pakai sie, anggap kita sebaya. Iya, coba bahasa Jermannya auf Deutsch, kan tadi sudah saya tuliskan dalam bahasa Jerman. Iya, was machst du in der Freizeit? Saya bebas ya, pilih ya, mau pakai ger atau off. Saya di sini pakai ger. Misalkan di waktu luang tuh saya suka misalkan berolahraga, misalkan. Berolahraga tadi apa? Iya, sport, treiben. Jadi saya bisa buat seperti ini. Ger dulu. Nah, jadi sport atau treiben? Iya, berarti treiben. Nah, di posisi ini kita bisa masukkan kata ger, kita bisa masukkan kata off. Ya, atau pakai kata am, Wochenende, terserah kalian mau pakai mana. Ya, ich treibe ger sport. Kapan ngelakuinnya? Ya boleh. Selain itu tadi kapan? Di waktu? Iya, in der Freizeit. Oke, bisa? Ini contoh dari saya. Nah, nanti saya contoh dari kalian. Oke, bisa? Oke, bisa. Sekarang coba pikirkan. Apa tadi apa namanya? Coba pikirkan, tadi kan sudah saya sebutkan, sudah saya tanyakan waktu
waktu luang tuh ngapain aja? Dia ngapain? Ada yang jawab baca, ada yang jawab berenang, ada yang jawab bermain sepak bola. Ya kan, nanti coba saya tanyakan, kalian jawab itu dengan iya dalam bahasa Jerman. Contoh tadi siapa yang lesson? Yang lesson aja gimana? Membaca. Kezia tadi ya? Baca novel. Oke, contoh Kezia dia novela lesson. Oke, saya tanya sama si Kezia. Kezia, what Max do in their pride side? Agar dulu atau lessonnya? Iya. In lesson. Iya, in lesson. Novela. Oke. Nah, tadi Angel apa? Waktu luangmu? Mengunjungi museum. Ada kan tadi mengunjungi museum kan? Ada apa tadi mengunjungi museum? Museum berseluruhan. Nah, coba Frederick, kamu tanya dulu si Angel, apa yang dilakukan di waktu luang? Deutsch. Sorry, Angel, what Max do in their pride side? Oke. Kedengaran nggak suara Angel? Sudah, ada yang jadi gede. Iya, I besuche gern Museen in der Freizeit. Oke, bagus ya. Oke, satu lagi ya. Satu lagi, Haikal lah dulu. Haikal tadi apa? Berolahraga. Oh, sudah ada berolahraga ya. Oke, kita ganti. Manda, mana tadi jawabnya Manda? Berkebun. Ada yang tahu bahasa apa berkebun? Ada yang tahu? Ya Pak? Garden. Garden itu ke kebun. Kalau berkebun, gardener. Ini kan? Jadi kalau misalnya saya berkebun, ini ganti jadi huruf. Iya. Gardener. Oke, kemana gardener. Apa tadi Alvin dilakukan si Amanda di waktu luang? Berkebun. Jadi kalau misalkan saya tanya sama Alvin, saya tanya sama Amanda. Jadi ini, was Maxi in the Freizeit? Nah, iya, Gardener. Jadi nggak boleh jawabnya kenapa? Iya, karena kan saya nanya Alvin, tapi bukan apa yang dilakukan Alvin waktu sudah. Saya nanya ini siapa? Iya, si Manda. Semuanya paham? Jadi semuanya bisa menanyakan waktu luang kan? Oke, bisa. Oke, kita masuk ke hubung 2. Oke, jelas? Sekali. Udah. Oke, lengkapilah kalimat di bawah ini dengan konjungsi yang tepat. Tadi kan konjungsi yang tepat ya, ada deshalb dan atau trotzdem. Contoh, misalkan contoh tuh, ich habe Stress. Tahu stres? Ya, sama kayak bahasa Indonesia. Jerman dan Indo sama kalau itu stres ya. Ich habe Stress. Deshalb mache ich Sport. Saya stres, ya kan? Oleh karena itu saya berolahraga. Oke, jadi konjungsi yang paling tepat itu namanya deshalbnya. Apa sebabnya? Sebabnya si stres. Akibatnya apa? Iya, olahraga. Oke, yang kedua, ich stehe um 6 Uhr dan frühstücke ich. Apa arti istilah? Bangun, ya. Saya bangun jam 6. Kemudian saya sarapan. Beruntun nggak itu? Iya, beruntun. Jadi apa namanya, situasinya sedang beruntun. Jadi nyambung dia. Yang ketiga, es regnet. Regnet itu artinya hujan. Ya, es regnet trotzdem gehe ich spazieren. Ayo, nih, Anda tadi spazieren lihat. Dia jalan-jalan. Hujan. Meskipun begitu, saya pergi berjalan-jalan. Oke, untuk nomor 1 sudah dapat jawabannya? Sudah. Coba siapa yang sudah dapat jawabannya? Aurel mau coba? Oke, silakan Aurel.
Coba laut sprehan itu lebih besar kayaknya. Iya, even udah. Boleh Aurel tuliskan saja. Tulis jawabannya saja. Ini ya. Yang lain tahu karena iya, jawabannya adalah dash out. Muda itu iya lelah. Aku lelah, oleh karena itu hari ini aku pengen tidur. Ausschlafen tuh tidurnya yang panjang sekali karena kelelahan ya. Nyambung ya pokoknya dash out ya. Sebabnya capek, akibatnya apa? Tidurnya iya panjang. Oke, nomor 2. Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Ayo Majaya, silakan Majaya. Jawabannya sama ya. Das half. Das Wetter ist schön. Cuaca schön apa? Bagus. Ada cuaca bagus. Cerah. Cuaca indah. Cerah. Ya, cerah ya. Jadi schön itu artinya nggak cuma cantik. Ya, cerah juga bisa dengan situasi ya. Cuaca cerah, oleh karena itu kami pergi ke kolam berenang. Oke, bagus Majaya. Deshalb ya. Nomor 3. Ayo silakan Angel. Iya, ich mache Hausaufgaben dan spiele in Computer. Apa ini? Apa? Apa Arvin? Laut gitu, laut spread bicara yang kedua. Saya mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian saya main komputer. Iya, habis kerjakan PR, ya main. Iya, nyambung ini kan berentet kan beruntun kan? Iya, bagus sekali. Oke, nomor 4. Es ist kalt. Titik. Gehen die Kinder zur Schule. Ada yang tahu jawabannya? Trotzdem, ini yang bagus. Es ist kalt. Kalt itu apa? Dingin. Meskipun demikian, anak-anak tetap pergi ke sekolah. Iya kayak kita sekarang, meskipun sudah banjir ya, kita tetap pergi ke sekolah. Oke, yang terakhir. Siapa yang mau jawab yang terakhir? Oke, Aurel lagi. Oke, silakan Aurel. Deshalb, Maria lernt gern Deutsch. Apa arti learn? Gern berarti apa gern? Oke, Maria suka belajar bahasa Jerman. Oleh karena itu, dia mengunjungi atau dia belajarnya di kursus. Iya, dari kelima jawaban yang tadi sudah disebutkan, jawabannya semuanya benar ya. Oke, bagus. Berarti sudah paham semua ya? Bisa dipahami kan? Oke, bisa dipahami. Nah, nantinya untuk tugas berikutnya kita akan membuat teks pendek 5 sampai 7 kalimat. Kalau lebih pun boleh. Nah, nantinya pekerjaan ini akan kita buat dalam bentuk project. Project ini adalah kerja kelompok. Jadi udah pas nih kan. Jadi kelompoknya kelompok SIPA kelompok 1, Kezia kelompok 2, kemudian Reinhard kelompok 3. Oke? Aduh, buat teks pula kan, berarti kita lihat dulu contoh teksnya. Oke ya? Kita lihat dulu contoh teks. Kelihatan? Kelihatan enggak? Oke, ini contoh teksnya. Kasihkan lagi ya. Contoh teks meine Freizeit. Meine Freizeit artinya apa? Waktu luangku. Oke, coba Alvin silakan kamu baca dulu contoh teksnya. In meiner Freizeit spiele ich gern Basketball. Deshalb gehe ich fast jeden Nachmittag zum Sportplatz. Ich treffe dort auf meine Freunde, dann trainieren wir zusammen. Das Wetter ist manchmal schlecht. Trotzdem hören wir nie auf und spielen weiter, weil es uns so
feel spasma. Oke, bagus. Satu orang lagi lah ya. Coba si Viola dulu, Viola. Oh, nggak kelihatan. Oke, ya Aurel, silakan Aurel. In minor surgeons, we are eager basketball. The half figure in fast theater and in a good for life. Bentar, Aurel. Gitu loud sprechen. Suaranya agak besar dikit ya. In minor surgeons, we are eager basketball. The half figure in fast theater and in a good for life. It's record of minor pointer. Dan minor will do summon. The sweater is normal, flat shoulder, current will be out muscular while as feel spasma. Iya. Feel what response so feel spasma. Coba lihat yang dicetak tebal. Tulisan yang bercetak tebal. Coba sebutkan. Ya, semuanya menyebutkan. Ya. Deshalb dan trotzdem itu apa sih? Konjungsi kan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi apa dalam bahasa Jerman tadi apa namanya? Konektor. Iya, apa namanya? Iya, konektor. Coba kita analisis bersama-sama. Coba lihat di situ ada konektoran deshalb, ada konektoran dan, ada konektoran trotzdem. Nah, ketiga konektoran ini tadi, apanya yang berubah? Posisi apa yang berubah? Predikannya harus apa tadi? Mendahului. Iya, mendahului subjek. Kita analisis. Apakah sudah benar? Sudah benar? Cuma dua yang jawab. Sudah benar? Sudah. Oke, kita lihat. Deshalb gene I. Sudah pas? Ya. Apakah predikat mendahului subjek? Ya. Apa buktinya? Iya. Posisinya gene baru si I. Oke, bagus. Yang kedua. Iya. Dan trainieren wir zusammen. Trainierennya mendahulukan si iya, wir. Oke, yang terakhir ada trotzdem. Hören wir. Oke, trotzdem itu apa? Iya, meskipun. Apakah subjek mendahului predikat? Apakah subjek mendahului predikat? Ya. Kurang konsentrasi. Karena kurang konsentrasi, kita breaking lagi ya. Kita breaking lagi ya. Oke, kenapa udah? Iya. Padahal jawabannya tidak ya. Oke, kita breaking lagi. Silakan semuanya diikuti. Oke, semuanya boleh berdiri lagi.
Udah gini? Udah? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan? Kita lanjut? Oke, kita lanjut. Tadi kita sampai di Trotsdam. Nah, perhatikan pertanyaan saya. Oke. Apakah subjek mendahului predikat? Iya, tidak. Di situ predikat terlebih dahulu, lalu si subjek. Oke, kita artikan dulu nanti kita artikannya. Kita lihat dulu di sini. Di teksnya, di teks tersebut mana di sini yang termasuk dia ke dalam right side safety group, kegiatan di waktu luang. Coba di kalimat pertama. Ya, silakan Majaya, kamu tuliskan di papan tulis. Kita lihat ya, yang dapat jawabannya dikit dulu. Coba kita lihat apakah jawabannya sama dengan Majaya. Iya, basketball spielen. Ada jawaban lain? Tidak ada? Enggak spielen basketball? Tidak spielen basketball? Tidak. Kenapa bukan spielen basketball? Karena dia apa Kaira? Iya, di sini kan saya suruh sebutkan saja. Tidak ada subjek, maka jangan buat spielen basketball. Jadi dibalik dia, basketball spielen. Kok bisa jadi spielen sementara di teks kan spielen? Iya sama, karena nggak ada lagi subjeknya. Itulah dia jawabannya. Oke ya, benar ya, basketball spielen. Apa arti basketball spielen? Bermain? Iya, bermain bola basket. Bagus. Iya, sepak basket tidak ada ya, bola basket ya. Oke, di baris pertama sambung baris kedua. Masih ada kan? Masih ada. Coba siapa yang bisa menuliskan? Oke, silakan Fiona. Oke, agak gede ya. Sama ya kayak tadi ya, tidak ada subjek jadi jangan pakai gehen. Ya, Zum Sport Platz gehen. Sport apa sport? Jalan-jalan. Olahraga. Platz tempat. Berarti kalau Zum Sport Platz gehen, iya pergi ke tempat olahraga. Siapa yang sering pergi ke tempat olahraga? Ya selain saya. Alvin. Alvin kan? Ya Fredrik juga. Berapa kali Fredrik olahraga seminggu? Sekali tahun. Sebulan sekali. Enggak lah, setiap minggu satu kali. Pas pelajaran. Betul kan? Iya, pas pelajaran olahraga. Oke, kita lihat. Kayaknya baris kedua masih ada ya? Iya, baris kedua masih ada. Ayo, siapa yang bisa menuliskan? Oke, Kaira silakan. Meine Freunde treffen. Treffen itu apa sih? Treffen bertemu. Kalau Freunde teman. Meine Freunde treffen bertemu dengan teman saya. Ya, bertemu dengan bagus. Bertemu dengan teman saya. Ini konteksnya apa? Kepemilikan ya, kepemilikan. Jadi ini kalau kita artikan sebenarnya nggak bisa jadi teman saya. Bukan juga temanku. Kalau Freud itu dia bisa jadi pacar. Iya. Kalau mau menyatakan teman, jadi kayak mana? Harus disertai dengan kepemilikan dari aku. Ya.
die Freunde von mir. Von kan datif kan? Von datif kan? Aku jadi mir kan? Oke, die Freunde von mir treffen. Jadi kalau meine Freunde berarti tapi sebenarnya tapi di konteks ini dia tetap jadi ke teman ya. Oke, bagus. Bertemu temanku. Oke, bagus. Kita lihat lagi di baris ketiga, apakah masih ada? Masih ada? Masih. Siapa yang bisa menuliskan satu lagi? Oke, silakan Habibi. Oke, trainieren. Oke, bagus ya, Habibi. Trainieren itu apa sih? Berlatih, sama kayak bahasa Inggris kan mirip kan? Iya, mirip. Jadi artinya berlatih. Apakah masih ada lagi? Coba kita lihat. Ada? Coba lihat. Spielen. Iya, spielen. Spielen weiter. Weiter spielen. Tahu nggak arti weiter itu apa? Weiter apa? Tetap. Ya, bisa tetap. Jadi tetap bermain. Nah ya, kenapa nggak bisa lagi kita buat? Karena spielen sudah ada di. Iya, dia menjelaskan si basketball itu. Oke, kita artikan biar makin paham. Oke, kita semuanya pegang ini ya, semuanya pegang pensilnya. Jadi nanti biar nambah kosakata. Ya, jadi yang ditambah ini, yang nggak tahu aja artinya, jangan semua. Misalkan in tahu artinya kan? Nah, janganlah buat di buat sini. Kalau saya tidak perlu ya. Oke. In meiner Freizeit, di waktu luang, iya di waktu luangku atau di waktu luang saya, spiele ich gern Basketball. Saya suka bermain bola basket. Siapa yang suka main basket sini? Siapa? Iya, Fredrik. Jadi kalau misalnya Fredrik suka bermain bola basket, kayak mana bahasa Jermannya? Bagaimana? Fredrik spielt gern. Oke, coba ulangnya deh. Laut sprecher. Fredrik spielt gern Basketball. Iya, Fredrik spielt gern Basketball. Oke. Deshalb gehe ich fast jeden Nachmittag zum Sportplatz. Deshalb tadi apa? Ya, oleh karena itu saya pergi fast itu apa? Cepat. Fast itu cepat kalau di bahasa Inggris. Bahasa Jerman artinya hampir. Jadi hampir jeden. Bagus, setiap Nachmittag. Bagus, sore. Iya, oleh karena itu saya hampir setiap sore pergi ke tempat olahraga. Itu gitu ya, artikan ya. Jadi kalau kita artikan dia sesuai dengan strukturnya, nelayan ya kan? Besar artinya kan? Oleh karena itu pergi saya nyambung kan dalam konteks dalam struktur kalimat bahasa Indonesia dia sudah tidak benar, tidak lagi struktur ya, jadi dia menyesuaikan. Oke, kita lanjut. Ich treffe dort auf meine Freunde. Saya bertemu. Iya, saya sering bertemu dengan teman saya. Apakah ada kata dengan di situ? Tidak ada, sering. Dort artinya apa dort? Apa mas saya? Iya, dort itu artinya di sana. Berarti bisa nggak kita duluan artikan dortnya dalam bahasa Indonesia? Bisa kan? Supaya cantik kalian bisa kan? Di sana saya bertemu teman. Iya, teman-teman saya. Freunde dalam bentuk plural kan? Tunggalnya apa? Nah, Freund. Freund laki atau perempuan? Nah, laki. Kalau perempuan? Iya, Freundin.
Kita tambah i jadi artinya bentuknya plural. Artinya teman. Oke, teman saya. Dan terakhir biar sama. Ya, kemudian kami berlatih bersama-sama. Oke, das Wetter ist manchmal schlecht. Apa arti schlecht? Tidur? Oh, sakit. Bisa kita buat cuaca kadang-kadang sakit? Tidak apa? Buruk. Cuaca kadang-kadang buruk. Nyambung nggak kalau cuaca? Yang mana cuaca sedang sakit? Iya, karena schlecht ini banyak artinya. Schlecht kan kalau misalkan di dalam kita berarti kita bilang tidak baik-baik saja. Oke. Trotzdem, apa tadi itu trotzdem? Iya, meskipun demikian, kami mendengarkan. Kami tidak mendengarkan dan tetap bermain. Oke, coba di situ ada kata hören, lalu ada kata auf. Iya, berarti aufhören. Kalau mendengar bahasa Jermannya apa? Hören bukan aufhören. Aufhören itu berarti stop. Apa stop? Tidak berhenti. Berhenti berarti meskipun demikian kami tidak berhenti dan tetap bermain. While es uns so Spaß macht. Muncul kata while di situ. Apa arti while? Karena apakah sama? Apakah while itu termasuk konektoran? Iya. Apakah sama dengan konektoran yang baru saja kita pelajari? Tidak, ya. Kita jadinya flashback lagi kan. Itu dia harus kata kerjanya berada di posisi paling akhir. While es uns so Spaß macht. Karena itu membuat kami sangat Spaß. Spaß itu artinya senang. Oke, dari contoh teks yang saya berikan, apakah semuanya apakah ada pertanyaan lagi? Apakah tidak ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah jelas. Sudah mengerti dengan isi teksnya? Sudah mengerti dengan isi teksnya. Kalau sudah mengerti dari isi teksnya, berarti tugas masing-masing kelompok, ya, saya ulangi ya, tugas masing-masing kelompok. Ini tadi kelompoknya kelompok 1, ya kan? Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Semuanya saling berdiskusi. Nah, kosakatanya sudah muncul banyak. Ada spazieren gehen, Buchen lesen, ins Restaurant gehen, schwimmen, musim besuchen, sport leben, dan yang lain-lainnya ya. Ada banyak sekali, ada kata gan, ada kata auf juga. Jadi setiap kelompok masing-masing membuat 5 sampai 7 kalimat, lebih pun boleh. Dia dijadikan sebuah teks yang pendek. Oke, mengerti dengan tugasnya? Oke, mengerti. Kalau sudah mengerti, silakan diskusi dengan teman-teman sekelompoknya. Jika tidak ada yang dipahami, silakan tanyakan kepada saya. Oke? Silakan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Apa bahasa Jermannya resep? Iya, bahasa Jermannya resep itu Rezepte. Rezepte. Artikelnya apa? Iya, artikelnya dia atau der? Dia atau der? Di. Kenapa bisa di? Karena belakangnya huruf iya. Oke ya? Oke, jelas ya? Oke, lanjut. Duduk itu setze. Bukan juga sih kan yang jadi setze. Ada lagi pertanyaan jelas?
bising. Bising itu bahasa Jermannya laut. Bising itu bahasa Jermannya laut. Jadi mau buat apa? Kadang-kadang di rumah bising. Ada lagi Pin? Dan saya mau nanya, Iya. kalau bahasa Jerman kadang-kadang di rumah bising itu apa? Kadang-kadang di rumah bising. Kadang-kadang di rumah bising. Ribut, berisik. Kadang-kadang di rumah berisik. Coba kita telah dulu, kita analisis kalimatnya bahasa Indonesia. Ada subjeknya. Oke, mana tuh buatnya? Kalau nggak ada subjeknya. Gimana tuh? Itu kalau berisik itu situasi kan? Ya kan situasi kan? Kalau misalkan keadaan kan? Kalau misalkan kayak hujan keadaan juga atau tidak? Kalau cerah keadaan atau tidak? Ya, kalau menggambarkan suatu keadaan kita bisa pakai S. Iya, nanti pasangannya itu be. Iya, kita bisa pakai S. Berarti S is baru masukkan lah. S is kadang-kadang rumah bising. Oke. Bising ini ya, bising. Bising apa? Laut. Bising. Jadi diperhatikan struktur apanya ya? Struktur kalimatnya, grammarnya diperhatikan. Oke, kelompok 1 gimana udah? Yang mau tanyakan? Jadi nanti ini apa namanya? Judul apa namanya? Judul teksnya waktu luangku ya. Waktu luangku, minor right side. Berarti di waktu luang itu buat aja satu. Nanti diluaskan kalimatnya. Oke, kayak kelompok 1, waktu luangnya apa dibuat di situ? Membaca buku. Berarti bisa pergi kemana? Oleh karena itu pergi kemana? Pergi ke perpustakaan. Tadi perpustakaan ada kan? Apa tadi perpustakaan? Bibliotek. Berarti kan apa namanya? Berarti kan ada ketertarikan di situ kan? Tertarik dengan apa? Ya, tertarik dengan buku. Maka pun nanti buat pakai buku. Iya, buku. Ya, bisa ya? Oke, bisa. Kelompok 2, kalian buat apa ini ya waktu luangnya? Waktu luangnya berarti memasak. Memasak berarti ada yang dimasak. Apa? Iya, buat resep baru. Oke, buat resep baru. Berarti nanti bisa dipadukan gini. Misalkan seperti ini. Saya ingin mencoba resep baru. Kemudian saya boleh ngapain? Kan gini, ingin resep yang baru, masa langsung dimasak? Iya, cari dulu informasinya di internet. Oke, langsung lah kerjakan. Segar itu fresh. Beli itu ya, bisa ya? Oke, udah bisa? Sudah? Sudah, oke, kelompok 1 udah aman, bisa? Bisa, kelompok 2 udah selesai? Sudah, kelompok 3 sudah selesai? Sudah, oke. Singkat aja ya, nggak usah panjang ya. Oke, kalau sudah selesai, oke, dengarkan. Kalau sudah selesai, masing-masing perwakilan kelompok silakan presentasikan ke depan. Yang lain, dengarkan ya. Kita sama-sama koreksi. Apakah kalimat
kalimat yang sudah dibuat itu sudah benar atau belum. Kita fokusnya kemana? Ke konektoran. Oke, kelompok mana yang mau maju duluan? Ada yang mau maju duluan? Kelompok mana yang mau maju duluan? Tidak ada? Oke, kelompok 2, silakan maju kelompok 2. Oke, yang lainnya dengan loudspreaker-nya. Meiner Freizeit. In meiner Freizeit komme ich gern. Ich möchte neue Sätze ausprobieren. Deshalb suche ich Terlalu snel, terlalu cepat. Ya, pelan-pelan karena kita di sini mau menganalisis, ya kan? Apakah ada kesalahan di konektoran atau tidak? Oke. in meiner Freizeit komme ich gern. Ich möchte neue Sätze ausprobieren. Deshalb suche ich oft im Internet. Ich kaufe frische Zutaten im Supermarkt. Dann beginne ich mit der Vorbereitung. Manchmal gelingt das Essen nicht perfekt. Trotzdem macht es mir Freude. Oke, coba lihat, dengarkan. Tadi kan dia sudah memasukkan 3 konektoran. Kelompok 2 sudah memasukkan ketiga konektorannya. Ada deshalb, ada dan, lalu ada trotzdem. Tadi kalau kita pakai konektoran tersebut, posisi kata kerja harus mendahului si subjek. Coba kamu baca kembali yang ada konektorannya. Nanti kita lihat ya, apakah benar kata kerja duluan atau subjek. Deshalb suche ich. Ya, deshalb suche ich. Ayo, kelompok 3, apakah sudah benar sesuai dengan struktur? Iya, benar, bagus. Dan beginne ich. Oke, dan beginne ich. Ayo, kelompok 1 sudah benar sesuai dengan strukturnya? Oke, sudah benar. Oke, terakhir? Trotzdem macht es mir. Iya, trotzdem macht es. Oke. Sudah benar ya? Oke, kita lihat lagi ya. Apakah sudah nyambungkah kalimatnya atau enggak? Oke. Kita artikan ya. Berarti orang ini sukanya masak. Kelompok mereka di waktu luang masak. Oke, waktu luang memasak. Saya ingin mencoba resep yang baru. Oleh karena itu, saya nyarinya di internet. Oke, saya membeli Zutaten itu apa? Barang-barang. Ya, bahan-bahan yang segar di supermarket. Kemudian saya mulai masak. Kadang-kadang makanan itu nggak sempurna. Meskipun begitu, saya tetap senang. Nah, oke. Coba dengarkan lagi. Dari teks yang sudah dibuat oleh kelompok 2 ini sudah benar semua secara grammar, secara gramatik sudah benar. Mereka memakai 3 konektoran. Secara struktural konektorannya sudah benar. Apakah di sini terkandung Freizeitbeschäftigung? Iya. Apa tadi Freizeitbeschäftigungnya? Iya. Oh. Oke, bagus. Ayo, nantinya kelompok 3. Ayo, tepuk tangan dulu kelompok 3. Oke, coba dengarkan dulu kelompok 3. In meiner Freizeit lese ich gern Bücher. Ich interessiere mich für Romane. Deshalb besuche ich oft die Bibliothek. Ich setze mich an das Fenster. Dann beginne ich zu lesen. Manchmal ist es laut zu Hause. Trotzdem kann ich mich gut konzentrieren. Oke, Tera, coba yang lain tadi kelompok 1. Apakah kelompok 3 sudah menuliskan semua konektorannya? Sudah. Sudah, oke. Kelompok 2, apakah sesuai dengan strukturnya yang kalian dengar tadi? Sudah benar? Oke, kita lihat dulu. Jadi kira-kira apa tadi Freizeitbeschäftigung mereka? Baca buku. Bukunya buku apa? Romansa, ya. Bukunya romansa ya, buku novel ya. Jadi dia sering pergi kemana tadi? Iya, ke perpustakaan. Oke, secara struktural juga kelompok 3 sudah menguasai dengan baik ya. Sudah benar. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terakhir kelompok 1. Siapa perwakilannya? Oke, Siva. Laut ya, Siva ya. Laut. Besar suaranya. Nah, itu sudah gitu. Jadi Siva.
Oke, yang lainnya dengarkan ya. Kelompok 2 dan kelompok 3 perhatikan secara struktural ya untuk konektorannya. Heute habe ich frei, deshalb mache ich meine Freizeit. Ich interessiere mich für Bücher, deshalb gehe ich in die Bibliothek. Ich gehe in die Bibliothek, dann treffe ich meine Freundin. Zeichnet heute, trotzdem gehe ich in die Bibliothek. Sudah ada konektorannya? Sudah ada juga, sudah sesuai dengan struktur? Ya, tapi tadi masih ada sedikit cara baca yang salah kan? Iya, pada kata haute tadi katanya kan harusnya maksudnya apa ini haute? Haut itu kulit artinya. Maksudnya apa ini hoy? Iya, haute. Jadi apa kegiatan waktu luang mereka? Ini kelompok 1. Ya, kelompok 1 sama seperti kelompok 3, tapi beda secara kalimat juga sudah beda. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, nah dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah memaparkan hasil presentasinya, semuanya sudah bagus ya. Sudah benar dengan menggunakan konektoran, ya kan? Strukturnya juga sudah benar. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, siapalah di sini yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, silakan Mas Zaya. Oke, dengarkan yang lainnya. Konjugasi atau konektoran? Ya. Iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan lagi untuk Mas. Sudah detail kan kesimpulan yang disampaikan oleh si Mas Zaya. Jadi kesimpulannya konektoran ini sangat penting ya ketika kita membuat sebuah kalimat. Jadi yang perlu diperhatikan adalah strukturnya secara grammar ya, secara grammar. Oke, berikutnya ya. Saya mau memberikan pertanyaan, 3 pertanyaan refleksi dari materi kita pada hari ini. Bagian mana yang menurut kalian paling menantang? Oke, Pak Angel? Bagian paling menantang adalah membuat teks. Kenapa bagian menantang yang membuat teks? Iya, di dalam teks kita harus benar-benar memperhatikan grammarnya. Oke, kemudian dari ketiga konektor ini, konektor mana sih yang paling gampang dipahami atau ada yang paling susah? Yang paling gampang? Dan kalau menurut kelompok 2 yang paling gampang? Dan kalau menurut kelompok 1 yang paling gampang? Deshab. Kalau kelompok jangan kelompok 3 juga terus deh. Kelompok 3? Iya deshab. Kenapa? Yang lainnya berarti istilahnya sulit. Ini yang paling gampang. Itu yang paling mudah. Paling mudah kan pakai dan karena singkat dan mudah diingat. Oh dia beruntun ya. Ya menurut kelompok kelompok 2 ya gampang karena dia secara beruntun. Jadi yang paling susah kelompok 1, menurut kelompok 1 apa? Trotzem. Kelompok 2 Trotzem. Kelompok 3 Trotzem juga. Iya, susahnya di mana? Bingung membuat kalimatnya atau secara strukturnya? Iya, membuat pertentangannya yang susah. Oke,
Oke, jadi masing-masing kelompok sudah ini ya. Apa namanya? Punya masing-masing jawaban ya. Kalau kelompok satu yang paling mudah SA, yang paling susah C. Kalau kelompok dua yang paling gampang Oke, yang paling susah C. Kelompok tiga yang paling mudah DSA, paling sulit berarti semuanya kompak jawabannya C ya. Oke, nah kali ini pertanyaan terakhir. Saya mau nanya satu lah. Enggak, ini gampang. Enggak, ini udah di luar dari materi kita bahas tadi. Karena tahu saya paling susah, dan meskipun begitu tetap bisa buat kalimatnya kan? Bisa. Ya, meskipun tetap bisa buat kalimatnya. Jadi kita kan tadi udah bekerja secara kelompok. Ya kan, kerja secara kelompok. Ini saya mau jawabannya pribadi ya. Saya mau nanya satu persatu. Kerja secara kelompok. Dari kerja kelompok tadi, apalah yang bisa kalian dapatkan dari situ? Kita mulai dari mana nih? Kelompok mana dulu? Mana? Ya, kelompok dulu ya. Oke, kelompok tiga. Fredrik kan dulu. Jadi yang saya dapatkan dari kerja kelompok ini. Boleh berdiri Fredrik. Jadi yang saya dapatkan dari kerja kelompok pada hari ini itu yang pertama ya kebersamaannya. Lalu yang kedua pastinya ya pengetahuan baru. Jadi dari sini juga saya bisa memperbanyak kayak dari saya atau dari lain. Itu sih. Oke, menurut Alvin, apa yang kamu diri Pin? Dari kerja kelompok tadi, apa yang bisa Alvin dapatkan dari situ? Kalau Fredrik, pengetahuan baru. Dari kerja kelompok ini saya bisa dapat kosakata baru, materi baru. Ya, oke. Ade? Yang saya dapat dalam kerja kelompok ini seperti yang belum tadi kerjasamanya, terus pemikiran sama kayak Aldi juga pasangan. Iya, oke. Ini kelompok 3 ya. Kita balik ke kelompok mana nih? 1 ya. Oke, kelompok 1. Setelah kerja kelompok tadi nih, ya kan? Apalah yang bisa kalian dapatkan? Masih kebersamaan, Ya, apa Viola? kebersamaan, bebas. Ya, kebersamaan, terus mengerjakannya lebih mudah kan kalau sama-sama kan? Iya, lebih mudah memahami strukturnya. Oke, kelompok 2 ini kayaknya siapa? Haikal, apa yang bisa kamu dapatkan setelah kerja kelompok ini? Setelah kelompok ini saya bisa merasakan kerjasama diri dan juga memperbaiki paper saya dengan berdiskusi dengan teman-teman saya yang lain. Berarti lebih enak mengerjakannya secara kelompok ya. Tapi benar-benar kerjakan, maksudnya nggak hanya cuma nonton ini. Ya. Maksudnya kerjakan juga kan? Oke, 2 orang lagi lah. Kezia dulu, Kezia. Menurut saya, Boleh? menurut saya dari kerja kelompok itu bisa pendapatnya lebih leluasa. Jadi kita nggak mau berpikir sendiri. Jadi kan makin banyak ide makin banyak yang gampang kerjanya. Terus kalau untuk pengetahuan kan, iya kayak contoh mereka pengetahuannya apa, bagaimana yang sebelumnya kita mungkin salah, bagaimana sekarang karena kita sekarang itu ada ide untuk pengetahuan. Oke, terakhirlah dari si Majaya. Oke, terakhir dari Majaya. Oke ya, oke lah. Kalau begitu sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, saya mau menginformasikan untuk pertemuan berikutnya di minggu depan materi apa yang harus dipersiapkan dan nanti dari mana didapatkan boleh
Dicatat? Boleh dicatat ya. Oke. Untuk materi berikutnya yang mau kita bahas adalah kalau beberapa minggu lalu kan kita udah bahas preposisi, midem, datif, ya kan? Nanti di pertemuan berikutnya yang mau kita bahas adalah preposisi, midem, akusatifnya. Apakah sama? Enggak, sudah pasti dia tidak sama. Nah, oke, saya ulangi ya. Preposisionan, midem, akusatif. Oke, jadi mulai hari ini dan sebelum kita nanti bertemu kembali sudah bisa dicari ya di internet, sudah bisa dicari di buku-bukunya di buku itu udah ada, tinggal dibaca-baca. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita tinggal berdiskusi saja terkait materi preposisi, midem, akusatif. Oke, semuanya sudah jelas? Oke, sebelum kita akhiri, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya supaya di jalan kita selamat. Berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas di Haikal. Baiklah, sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa agar kita bisa sampai ke rumah dengan selamat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalau begitu terima kasih untuk pertemuan hari ini. Oke, tetap semangat ya. Oke ya. Cus.